Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 69. Di awal video ini, tentu saja kemunculan Yu Gil-jun di sana sangatlah mengejutkan Yumyong. Sampai Yumyong terbangun di sana menatapnya bertanya, Apa? Apa yang aku lihat ini? Pemimpin aliansi Black Death? Kenapa kau bagaimana? Melihat sikap Yumyong yang begitu kebingungan, Yu Gil-jun yang bisa memahaminya pun menjelaskan, bukan hanya kau saja yang terjebak di Heart Demon ini. Sisa-sisa pikiranku, White Snow, juga ada di sini. Tentu saja, aku menghabiskan energi spiritual untuk memasuki mental worldmu. Tapi, aku juga menyaksikan semua yang kau alami. Aku tidak mengerti kenapa kau keusahan di sini saat kau berhasil mengatasi makhluk yang dikonsumsi oleh Heart Demon dengan sangat baik. Tak kusangka, kau masih goyah karena ilusi yang kau lihat ini. Sungguh menyiksa dan membosankan untuk ditonton. Akan ku pinjami kekuatanku padamu. Tepat setelah Yu Gil-jun mengatakan itu, belati White Snow pun muncul di depan Yumyong. Sehingga meski Yumyong agak terkejut dengan kemunculannya, ia tak bisa diam saja ketika melihat Master Sword Demon dan Shadowless Guest kembali menerjangnya. Di mana ia segera menggenggam belati White Snow yang membuat lupa energi yang begitu besar sampai mampu menghentikan pergerakan Master Sword Demon dan Shadowless Guest di sana. Terlebih, di saat Master Sword Demon dan Shadowless Guest bertanya-tanya, bagaimana bisa orang yang keinginannya telah hancur kini mendapatkan kembali keinginannya? Yumyong yang menggenggam erat belati White Snow bersiap dengan serangannya sembari berpikir, kau bilang hatiku goyah karena ilusi. Sekarang aku mengerti. Akhirnya aku bisa mengakhiri ini. Secara fundamental, Heart Demon ini bukanlah pertempuran melalui latihan. Ini dipicu oleh kebencian yang ingin menjebakku. Gambaran master dan leluhurku hanyalah bagian dari Heart Demon yang perlu dipotong. Ini bukan ilusi mataku. Aku akan memotong dunia itu sendiri yang diciptakan oleh keinginan yang berusaha menekan keinginanku dan menjatuhkanku. Dengan pikiran seperti itu, Yumyong pun mampu mengeluarkan serangan besar yang begitu kuat sampai mampu memotong-motong tubuh Master Sword Demon dan Shadowless Guest. Bahkan Master Sword Demon yang sungguh tak menduganya bertanya, pada akhirnya kau menemukan tempat yang tepat untuk menyerang. Sword teknik itu jelas teknik pemusnah, tapi kekuatannya jauh melebihi aslinya. Apa kau sudah menamai teknik tersebut? Yumyong pun menatapnya menuturkan, Heaven Shattering Annihilation. Aku menambahkan niat untuk memotong dunia yang dipenuhi dengan keinginan yang bukan keinginanku. Aku menciptakannya dengan mengombinasikan ajaran masterku dan prinsip 10,000 Heavenly Flower Rain. Mendengar hal itu, bersama dengan wujudnya yang semakin menghilang, Master Sword Demon pun tertawa berkata, jadi begitu, sungguh pedang yang sangat sempurna. Tepat setelah Master Sword Demon mengatakan itu, Shadowless Guest yang wujudnya juga hampir menghilang menambahi, aku merasakan energi yang familiar dari jiwamu. Bluehorn, tolong jaga dia. Tentu saja, tingkah Master Sword Demon dan Shadowless Guest membuat Yumyong merasa aneh sampai berpikir, apa itu tadi? Ilusi yang diciptakan oleh Heart Demon berbicara seolah-olah mereka adalah wujud asli. Aku meresponnya tanpa berpikir. Terlebih lagi, apakah statement leluhur itu berarti dia tidak hanya melihat Bluehorn sebagai alat? Sensasi berusan sangat aneh. Aku tak yakin apakah aku bisa menggunakan Heaven Shattering Annihilation di luar tempat seperti ini. Apa karena tempat ini di dalam Heart Demon ya? Kemana perginya White Snow? Perasaan, aku tak pernah melepasnya kan? Di saat Yumyong berpikir seperti itu, perhatiannya teralihkan pada Yu Gil-jun yang nampak berhadapan dengan Nona Yeonhye. Meskipun begitu, situasi mereka nampak tidak baik-baik saja. Di mana Nona Yeonhye tampak begitu marah sampai berteriak, Kenapa? Kenapa kamu membantunya?
Kamu tak muncul saat aku membutuhkanmu. Kenapa? Tentu saja, situasi tersebut membuat Yumyong penasaran dengan keadaan Yu Giljun. Meskipun begitu, Yu Giljun sendiri menuturkan, "Tuan muda keluar Gatang, tolong mundur. Meski ini berasal dari heart demonmu, aku ingin menyelesaikan ini." Tepat setelah mengatakan itu, meski Yeonhae mengeluarkan energinya sampai menciptakan angin kencang di sekitarnya, Yu Giljun sama sekali tak gentar untuk terus mendekatinya. Sampai akhirnya, Yu Giljun pun bisa memeluknya sembari menuturkan, "Maafkan ayah, putriku. Ayah sangat terlambat, bukan? Ayah sungguh minta maaf." Tentu saja, tindakan dan apa yang dikatakannya sontak membuat Nona Yeonhae menangis terseduh-seduh. Meskipun begitu, Yumyong yang merasa aneh terdiam di tempatnya berpikir, kali ini juga dia berbicara dan bertindak seperti Yeonhae asli, bukan hanya ilusi dari Heart Demon. Di saat Yumyong berpikir seperti itu, Yu Giljun yang bisa menebak pikirannya menjelaskan, "Kau mungkin menyadarinya sekarang. Ini bukan sekedar ilusi sederhana dalam heart demonmu itu. Tapi mereka adalah sisa-sisa pikiran yang dipanggil melalui teknik soul gathering. Artinya mereka adalah jiwa. Itulah kenapa aku ingin menyelesaikan ini. Aku tak bisa diam melihat Yeonhae menderita lagi." Mendengar penjelasannya, Yumyong yang mulai bisa memahaminya pun berpikir, "Sejujurnya, aku merasa lega karena aku tak harus menghadapinya secara langsung. Meski ini adalah heart demon, aku tidak ingin menghidupkan kembali kejadian hari itu." Dengan pikiran seperti itu, Yumyong pun bertanya, "Pemimpin aliansi, apa kau tidak membenciku? Jika kau adalah sisa-sisa ingatan yang tersisa di White Snow, seharusnya kau punya ingatan dan emosi yang sama, kan?" Bersamaan dengan Yeonhae yang kembali tenang, Yu Giljun yang mendekap eratnya pun menuturkan, "Dendam ya, bohong jika aku bilang tidak ada. Tapi aku tidak sebodoh itu mengabaikan penderitaan anak di depanku. Aku juga tak ingin diibutakan oleh masa lalu. Dan aku sedikit bersyukur, meski hanya sisa-sisa ingatan, aku bisa mengatakan apa yang dulunya tak bisa kukatakan pada Yeonhae. Sekarang, kau dan aku harus berpisah lagi." Yumyong yang merasa agak lega sekaligus penasaran pun bertanya, kemanakah dia akan pergi? Sehingga Yu Giljun yang melihat spirit pelaku semua ilusi itu pun berkata, "Menurutmu, kemana lagi perginya orang mati?" Aku baru ingat, makhluk ini adalah pelaku dari ilusi ini. Ini diciptakan dengan memenuhi teknik soul gathering dan demonic art dengan jiwa sorcerer itu sendiri. Betapapun aku ingin menyiksanya, daripada melampiaskan amarah pada pecahan jiwa yang bahkan telah kehilangan kesadaran dirinya, balas dendam terbaik adalah menggunakan itu dengan cara yang tak pernah diinginkan oleh sorcerer itu. Ambillah. Aku menggunakan samadhi true fire untuk menghapus kebencian dan mengubah spirit itu menjadi sesuatu seperti eliksir. Meski itu tak punya efek seperti meningkatkan ki atau kekuatan fisik, pengetahuan dan kebijaksanaan sorcerer akan tertanam dalam niatmu. Setidaknya, kau harus mendapatkan satu rambasan perang saat kau meninggalkan tempat ini, kan? Kalau begitu, sudah saatnya untuk berpisah sekarang. Aku akan pergi ke tempat di mana orang mati seharusnya berada. Satu hal lagi. Aku hampir menghabiskan energi spiritualku untuk ikut campur di sini. Jadi, energi spiritual White Snow yang mengandung energiku akan habis. Dan kau tak bisa bertemu denganku lagi. Orang yang mengalahkanku tak akan dihajar hanya karena tak punya senjata, kan? Bersamaan dengan Yu Giljun yang melangkah pergi ke sebuah portal untuk meninggalkan tempat itu, Nona Yeonhae yang digendongnya pun menambahi, Hei, meski aku tak sepenuhnya dendam kepadamu, aku bisa melihat bahwa kau tak pernah melupakan penyesalan itu. Aku tak bisa memaafkan, tapi aku percaya ketulusanmu untuk tidak kehilangan hubungan yang kau bicarakan, seperti yang aku lakukan. Jadi, tolong, pastikan kau tidak menyesalinya. Aku harap kau bisa melindungi hubunganmu.
Tepat setelah ia mengatakan itu, Hyo Gil-jun yang memasuki portalnya pun menghilang dari sana. Sehingga Yum-yong yang kini sendirian di sana terdiam berpikir, terima kasih pemimpin aliansi Black Death dan Yonhye. Meski itu bukan sepenuhnya mereka, hanya sebagian dari kehendak mereka. Berkat mereka, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Lalu, haruskah aku pergi sekarang? Berkat spirit ketua Kutus Demon, aku bisa menciptakan pintu keluar sesuai keinginanku. Saat Yum-yong bersiap untuk pergi dari sana, tiba-tiba saja ia mendengar suara Kinga yang bertanya, apa ini? Yum-yong, apa kau bisa mendengarku? Tentu saja. Hal itu membuat Yum-yong terkejut sampai hanya bisa balik bertanya, apakah benar yang ia dengar ini adalah Kinga? Sehingga Kinga sendiri menjelaskan, benar, tiba-tiba aku merasakan sesuatu melalui koneksi spirit kita. Kita hampir sampai di markas utama aliansi Raigos. Jika kau bisa keluar, cepat keluarlah. Mendengar penjelasannya, Yum-yong yang sungguh tak menduganya pun berkata, si Chuan, apa kau terbang sejauh itu saat aku terjebak di sini? Kinga yang gak kesal membalas, tentu saja, aku tidak terbiasa terbang, jadi ini sangat sulit. Yum-yong memahami situasinya pun mendekati portal keluarnya sembari menimpali. Baiklah, aku mengerti. Aku akan keluar sekarang. Namun, baru saja Yum-yong melangkahkan kakinya, ia mendengar suara Master Sword Demon dan Shadow Les Gues yang berpesan padanya. Dengan pencerahan hari ini, sebarkanlah keinginanmu ke seluruh dunia, pribadi kami yang sempurna. Seketika itu juga, Yum-yong yang mengingat sosok keduanya pun tersenyum berpikir, terima kasih, Master, leluhur. Kemunculan kalian di Heart Demon bukan kebetulan saja kan? Murid yang belajar swordmanship di masa lalu, keturunan yang memimpin keluarga di kehidupan ini. Aku yakin itu keinginan kalian untuk memanduku dan muncul dengan membalikan spell ketua Kutus Demon. Video ini pun diakhiri dengan pikiran seperti itu, Yum-yong pun melanjutkan langkahnya sembari bergumam, lihatlah aku akan memimpin perang melawan demon dan mendapatkan kemenangan, melindungi pedangku dan keluargaku. Aku akan melindungi hubunganku.